Assalamualaikum. Iya, ini sekarang menjemur lagi. Sudah saya bilang tuh di sini orang tiap hari mencuci, tiap hari orang lipat. Tapi tetap saja untuk cuci ya. Padahal 5 orang ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah. Sini lagi libur hari ini karena hari kemerdekaannya Malaysia. Jadi semua tutup. Sekolah, kantor, kayaknya biar pelayanan apa enggak ada. Tutup di semua. Bagaimana kabar tak semua yang di Makassar? Baik-baik Jeki. Teman keluargaku, teman-temanku. Dari pagi waktu habis pas bangun membersihkan mama di luar. Habis itu siapkan sarapan yang uncle. Lebihnya itu tidak terlalu berat pekerjaan hari ini. Sudah itu menjemur mak. Habis ini kayaknya saya mau mandi Ji. Besok kayaknya baru berat karena di atas itu tiap minggu harus dibersihkan, semuanya serba disikat, dibersihkan apa kamar mandinya. Habis menjemur langsung kak ditemani senyum-senyum sama majikanku itu yang 3 orang, sama onti, sama uncle, sama kak Denny. Saya pikir apa? Saya pikir mau kak diajak liburan kah atau apakah, atau ada permitku terbit atau apa. Tidak berpikir pi bilang mereka kasih kak gajiku selama 2 minggu di sini. Alhamdulillah ini gajiku khusus untuk anak-anakku. Saya mau kirim khusus untuk anak-anakku. Alhamdulillah nak. Perjuangannya mama di sini selama 2 minggu ada hasilnya untuk kalian. Mudah-mudahan jadi berkah untuk kalian, untuk keluarga tak. Di 2 minggu saya di sini, saya dikasih gaji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 750 ringgit. Setara 2 juta lebih lah kalau di Indonesia. Itu 2 minggu nah. Tapi saya minta setelah ini saya mau digajinya 1 bulan full, tidak mau kak yang 2 minggu supaya lebih gampang kak atur untuk pengiriman ke Indonesia. Karena kalau pengiriman ke Indonesia itu satu kali mengirim sedikit atau banyak potongannya sekitar 14-15 ringgit. Kalau dirupiahkan 50 ribu potongannya kan lumayan. Jadi daripada bolak-balik lebih bagus satu kali mengirim begitu ya. Terus mereka juga singgung masalah permit, tapi katanya masih dalam proses pengurusan padahal enak sekali kalau ada itu permit. Saya juga enak kak keluar pergi cari apa yang saya butuhkan. Terus saya singgung masalah kontrak kerja. Sebenarnya agenku bilang itu perjanjian internal cuman tadi saya minta sama Kak Denny sama Pak Denny, saya mau ada kontrak kerja
Karena itu buat jadi pegangan tak, jadi biar kita sama-sama enak begitu. Karena terus terang banyak di sini orang itu yang bekerja tidak sesuai kiki dong dari perjanjian awal atau perbincangan awalnya mereka waktu interview. Contohnya mungkin ada omongan di awal itu bilang kerjanya apa, tapi ternyata disuruh lagi kerja B begitu. Terus banyak juga orang kerja di sini tenaganya setengah mati diperas, tapi tidak dikasih ki haknya atau tidak dikasih ki gajinya, ditahan ki gajinya. Mungkin itu sebagian sih sebenarnya yang berlaku itu untuk orang-orang yang masuk secara ilegal. Tapi kalau saya kan resmi. Jadi alhamdulillah. Kembali itu yang masalah dipreski tenaganya terus tidak dikasih gajinya. Kasihan ki sebenarnya. Saya juga sempat berpikiran seperti itu, tapi alhamdulillah Tuhan kasih ke tempat, kasih ketemu ke orang di sini, orang-orang yang baik, tempat yang baik, meskipun tidak satu ras, tidak satu budaya, tidak satu agama, tapi mereka sangat pengertian terhadap agamaku, terhadap saya. Di saat mau ke ibadah, mereka kasih keleluasan untuk ibadah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya enak sih di sini, enak sekali. Tapi kalau untuk pikirkan lagi tentang anak-anakku, mau jaga saja kontrak 1 tahun, tidak mau jaga perpanjang 2 tahun. Yang penting ada hasil sedikit saya bawa pulang. Tapi nanti pila dilihat bagaimana. Siapa tahu nyaman kak lanjut ke lagi di sini 2 tahun. Nanti mami dilihat. Tapi itu intinya mudah-mudahan saya sehat selalu selama bekerja kak di sini. Jadi buat teman-temanku yang mau bekerja, jangan pernah patah semangat. Mau itu hasilnya sedikit kah atau banyak, itu Tommy rezeki anak kasih ki dari Tuhan. Itu Tommy takarannya itu dari Tuhan. Harus ki bersyukur. Saya itu begitu Ji sebenarnya. Tapi kan bukan berarti tidak mensyukuri dari nominal sedikit atau banyaknya. Saya kodong anakku 4 orang, 2 orang sudah sekolah. Tahun depan itu yang kedua masuk SD, yang ketiga masuk TK juga. Jadi harus kak punya simpanan untuk mereka begitu yang bisa saya kasih ki supaya bisa sekolah baik-baik. Karena haknya mereka tahu untuk bersekolah. Biar banyak anak tapi kalau tidak mampu ki hidupi ki, tidak mampu ki penuhi kebutuhannya, kan berdosa ki juga. Kalau saya cara aku berpikir begitu, tidak tahu mi kalau orang lain, tapi itu kan pikiranku, tidak tahu mi sama kalian. Ini tuh mi bentukku, tanggung jawabku ke anakku, bukan berarti suamiku tidak bertanggung jawab, bukan. Saya sama dia sama-sama berjuang untuk anak. Itu. Ya alhamdulillah. Meskipun sakit menahan rindu, setidaknya bisa kak kasih sesuatu untuk anak-anakku. Mau juga bikin anakku bangga, bilang oh mamaku juga baik begitu Saya takut menjadi orang tua yang gagal. Itu terus terang saya takut menjadi orang tua yang gagal. Dari mulai anakku yang pertama sampai yang keempat, takut sekali kak menjadi orang tua yang gagal. Selalu kak kayak dibayang-bayangnya ini bukan sekedar apa, tapi baru kuluapkan atau kuceritakan. Takut kak kayak saya gagal didik anakku, gagal bertanggung jawab untuk anakku. Karena saya tidak kasih patokan bilang suamiku yang harus bertanggung jawab penuh, bukan. Orang suami istri itu sama-sama bekerja sama. Bukan yang satu lebih bertanggung jawab, yang satu lebih bagaimana, bukan. Kalau saya ya pikiranku, tidak tahu kalau pikirannya lagi kembali ke yang lain. Kalau saya begitu cara aku berpikir. Kan ada yang tanya kak sebagian seperti temanku atau keluargaku, kenapa suamimu bukan yang pergi? Kenapa harus kau yang pergi?
Saya memutuskan sampai di sini itu bukan waktu yang sebentar, bukan 1-2 bulan 3 bulan, saya pikir bukan, ada 1 tahun mungkin saya pikir. Bukan karena nekat, bukan. Saya cuma bentuk menghargai diriku itu, saya bisa bertanggung jawab ke anak dengan keluarga aku, itu Ji. Akhirnya saya putuskan pergi ke sini. Kalau masalah suamiku juga kerja Ji. Alhamdulillah dia bertanggung jawab dengan baik. Keluarganya juga selalu bantu kami. Tapi kan saya sama suamiku sama anak-anak itu tidak mau jadi mental pengemis yang selalu meminta-minta bantuan ke orang. Malu-malu juga begitu Sebenarnya itu orang tua sudah lepas tanggung jawabnya untuk kasih apa-apa. Sebenarnya kita yang harus kasih apa-apa ke orang tua, mengerti gitu. Nah, saya itu melakukan seperti itu. Tidak enak Kak kalau selalu dibantu. Apalagi kalau orang terlalu baik ke saya itu, saya yang jadi tidak enak begitu Sebenarnya pantas Ki dibantu, karena memang siapa Dek mau bantu Ki kalau bukan keluarga tak toh. Tapi di hati kecilku yang terdalam jujur tidak enak Ki kalau selalu Ki dibantu. Malu Kak sama diriku, karena mestinya saya yang harus memberi ke orang tuaku. Justru orang tuaku memberi ke saya. Nah, sebenarnya lepas tanggung jawabnya. Selanjutnya itu tongkat tanggung jawab ada lagi sama saya ataupun sama suamiku, harus Ki bertanggung jawab ke anak. Nah, sampai sekarang masih dibantu Ki. Ya mungkin begitu itu orang tua. Mungkin saya sama suamiku kalau jadi orang tua yang sepumi akan seperti itu juga ke anak-anak. Allahu alam. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak mengharap apa-apa ke anakku. Tidak berharap bilang suatu saat dia jadi orang sukses, dia berhasil, dia bekerja, terus lantas berharap mereka kasih Kak atau bagaimana ke saya. Tidak Ji, saya tidak berpikir seperti itu, bukan ke orang tua yang seperti itu. Saya lebih berharap anak-anakku itu mampu bertanggung jawab nanti sama keluarganya masing-masing. Itu Ji, jadi orang yang baik, yang soleh-soleha, macam kayak anak laki-lakiku harus bertanggung jawab baik dengan keluarganya nanti, karena kan masing-masing nanti punya keluarga mitowa toh. Sama halnya dengan kita, saya punya saudara tapi saudaraku juga sudah berumah tangga, menjadi saya tidak boleh bergantung sepenuhnya sama saudara-saudaraku. Jadi buat keluargaku, teman-temanku yang banyak support Kak, banyak kasih Kak bantuan, terima kasih banyak yang tak terhingga. Mudah-mudahan apa yang kita kasih Kak, apa yang kita beri ke saya itu semua amal kebaikannya kembali ke kita. Mungkin secara langsung bukan dari saya, tapi melalui orang-orang yang lain. Insya Allah begitupun dengan saya kodong. Saya setiap orang bantu Kak, selalu Kak ucapkan terima kasih. Terus saya doakan Ki mudah-mudahan sehat-sehat Ki. Sehat-sehat Ki, selalu dilancarkan rezekinya. Begitu Ji. Kalau begitu Pade, sampai di sini dulu teman-teman nah, karena mau Kak mandi. Dari tadi tidak jadi Kak mandi. Kan habis Kak video call sama anakku, dengan tanteku sama suamiku. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Kina channelku.